Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, podcast KTP balik lagi nih guys. Sekarang udah episode 2. Dan kebetulan sekarang bintang tamunya lebih ke tingkat atas lagi nih. Ada senior atau apa ya? Ini mah guru, pokoknya mah guru buat Karang Taruna sebetulnya mah. Ada Abah Cepi sebagai MPKT Kelurahan Pasanggerahan. Boleh tepuk tangan dulu buat Abah Cepi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut nih guys, jangan lupa di like, di komen, di share, terus subscribe, terus ada tombol loncengnya diklik, jangan lupa ya. Oke itu. Nah selanjutnya Bah, apa kabar nih Bah? Alhamdulillah baik. Oke baik Bah ya. Selalu baik nih Abah mah. Kehitung awet muda sih, awet muda. Karena kelihatannya aja kayak udah tua sih udah tua. Tapi masih jag-jag, masih kesana kesini, masih aktif Amin. juga di Karang Tarunanya. Abah di Kelurahan Pasanggerahan ini sebagai MPKT. Oke, MPKT itu apa sih, Bah? Majelis Permusyawaratan Karang Taruna Karang maksudnya. Taruna. Iya. Udah lama, Bah, sebagai MPKT? Alhamdulillah berarti dari tahun 2004 mungkin ya. 2004. Kebetulan kepilih terus gitu istilahnya. Untuk awalnya mungkin sebagai sekretaris, yang kedua, yang ketiganya jadi ketuanya gitu sana. Oke. Alhamdulillah. Iya. Selama ini Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan, Wiwaha Mukti, Wiwaha Mukti. yang kebetulan juga nama Wiwaha Mukti itu diperkenalkan sejak tahun 2004 juga. juga Wiwaha Mukti. Kebetulan waktu itu ketuanya adalah Pak Asep. Nah, yang mudah-mudahan sampai saat ini juga masih Wiwaha Mukti dan mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Amin, amin ya. Terutama yang kami tahu itu adalah bahwa apapun juga lembaganya, terutama khususnya dalam hal ini adalah Karang Taruna Wiwaha Mukti, Ya. gitu istilahnya. Itu adalah melakukan upaya-upaya dan diharapkan upaya-upaya itu dapat berhasil secara optimal. Upaya yang pertama mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Karena memang keberadaan lembaga itu untuk peningkatan pelayanan masyarakat, jadi sesuai dengan peran dari lembaga itu sendiri. Iya. Nah, sementara yang kedua itu adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, khususnya mungkin dalam ini keberadaan Karang Taruna itu tidak lepas dari MPKS. Jadi semua rencana keberadaan Karang Taruna, semua rencana, semua program itu harus terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, misalnya dalam ini Kelurahan Pasanggerahan tentu permasalahan yang ada di wilayah Pasangan. Nah, mungkin itu datanya itu awalnya dari lembaga lain yang memang masih terkait dengan dinas sosial, memang AIP itu. Yang kemudian nanti di update di wilayahnya masing-masing karena itu tingkat kecamatan, data kecamatan yang kemudian itulah yang menjadi dasar dari pergerakan dari Karang Taruna. Jadi bisa mengurangi angka MPKS, penyandang kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu ruhnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar keberadaan dari Karang Taruna, itu menyelesaikan atau mengurangi angka berkaitan dengan penyandang kesejahteraan sosial. Yang kedua juga Karang Taruna, lembaga yang sesuai dengan amanat peraturan pemerintah itu juga harus membantu kinerja pemerintahan. Kalau di kelurahan mungkin lurah. Nah, jadi membantu kinerja lurah di dalam mengembangkan kewilayahan. Nah, disesuaikan dengan tupoksinya dari lembaga itu masing-masing. Nah, kebetulan Karang Taruna wilayah Kelurahan Pasanggerahan ini adalah salah satu bagian dari Kecamatan Ujung Berung, yang dimana Kecamatan Ujung Berung ada
5 wilayah, Ya. termasuk diantaranya adalah Kelurahan Pasanggerahan. Secara kewilayahan, luas wilayah Pasangan itu adalah paling luas di antara Paling luas dan kecamatan. paling luas, dan juga keanekaragamannya juga banyak sekali gitu di sana teh. Dan tentu ini harus memerlukan kerja keras dari berbagai ornamen masyarakat, terutama peran lembaga-lembaga yang ada di kewilayahan. Ya. Nah, Karang Taruna jelas sebagai baper. Baper. Ya, baper. Baper apa tuh baper? Yang membawa perubahan. Bawa perubahan ya, bukan bawa perasaan, Bah. Bukan. Baper ini di sini lebih pada membawa perubahan. Nah, tentu sebagai pemuda harapan, ya, harapan bangsa, atau lebih signifikan wilayah Kelurahan Pasanggerahan itu diharapkan dapat meningkatkan berbagai inovasi-inovasi yang sehingga Kelurahan Pasanggerahan bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. Iya. Wah, luas sekali, Bah, ya, tentang MPKT ini. MPKT itu sendiri sebenarnya lebih berperan kepada pendampingan, juga di dalam rangka memberikan motivasi, pengarahan, dan segala macam, agar rencana-rencana kegiatan Karang Taruna bisa lebih berjalan lebih optimal juga gitu sana. Dan mudah-mudahan diberi kelancaran di dalam realisasi pelaksanaannya. Amin, amin, amin. Nah, tentu kan sebagaimana yang dibilang bahwa salah satu kebagusan dari sebuah lembaga itu adalah tergantung dari tingkat koordinasi yang terjadi. Jadi bagaimana peran Karang Taruna di dalam memberikan dukungan-dukungan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya diharapkan akan membawa perubahan sesuai dengan tadi baper. Perubahan itu, Bah, ya. Ya, siap. Ya. Oh, Nah, jadi gitu. MPKT ini sebagai mungkin orang tuanya dari si Karang Taruna Wiwa Mukti ini MPKT, Bah, ya. Ya, Tentang orang tua yang memberikan motivasi buat anak-anaknya, memberikan semangat mungkin ya. Jadi kalau ada apa-apa di Karang Taruna ini harus ada mungkin obrolan atau izin dari MPKT dulu seperti itu atau sebenarnya kalau untuk itu kan semua masing-masing punya peran gitu ya. Jadi Karang Taruna sendiri tentu di dalam hal ini juga punya peran. Cuman hanya perlu MPKT semua menyikapi dari seberapa jauh rencana program itu mencoba untuk agar tidak bisa optimal gitu sana teh. Oke. Tentang Karang Taruna Wiwa Mukti sendiri, Bah, menurut pandangan Abah, gimana sih antara Wiwa Mukti dulu sama yang sekarang itu? Apakah ada perbedaan, ada peningkatankah, atau ada malah bahkan jadi menurunkah? Dilihat dari programnya, dilihat dari kinerjanya, menurut pandangan Abah aja ini. Ya, jadi sebenarnya mah ada beberapa aspek mungkin ya yang sebenarnya secara yang dilihat dari yang sekarang gitu ya, itu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kan juga kita tahu bahwa saat ini kondisi dengan adanya COVID gitu ya, sehingga berbagai kegiatan itu tidak bisa direalisasikan karena adanya aturan protokol kesehatan segala macam, sehingga kita tidak bisa menjalankan berbagai kegiatan yang akan berakibat kepada berkembangnya COVID gitu istilahnya. Tentu ini juga menjadi rintangan, termasuk juga anggaran-anggaran yang sudah ada mungkin tidak bisa dirasakan secara optimal. Gitu. Nah, adapun Karang Taruna dulu kemarin kan tidak ada wabah COVID gitu ya. Iya, betul. Yang syukur alhamdulillah tahun 2004 kita menjadi juara nasional di kategori juara nasional, dan kita mengikuti selama kurang lebih 10 hari langsung di Jakarta, dan kita masuk 5 besar. 5 besar nasional se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, itu yang dinilai itu adalah berbagai program-program yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan segala macam, yang kemudian tetapi itu
berdampak kepada terjadinya pengurangan angka PMKS Oh, iya. di wilayah yang bersangkutan. Dan itu emang harus seperti itu gitu. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya, Karang Taruna Wiwaha Mukti juga akan mencoba tidak hanya pada lebih banyak pada eksistensi lomba gitu, tapi lebih banyak kepada bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, sebagaimana yang tadi 3 yang disebutkan ya, Iya. berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat, 2 berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga berupaya meningkatkan daya saing masyarakat. Tentu ada konsekuensi logis yang harus ditempuh, yaitu di mana lembaga itu sendiri harus kuat. Nah, jadi sebenarnya mah pada intinya optimalisasi kinerja dari Karang Taruna yang sekarang ini diharapkan itu adalah, pertama itu adalah bagaimana program kerja bisa dilaksanakan secara optimal dan menghasilkan berdaya guna berhasil guna, yaitu pertama tentu harus ada penguatan kelembagaan, di mana penguatan kelembagaan itu harus merealisasikan 3 unsur. Pertama berkaitan dengan tertib organisasi. Itu konsekuensi logisnya. 2 tertib administrasi. Yang ketiga adalah tertib operasional. Nah, ditambah dengan komitmen hayu orang babarengan gitu. Nah, karena biar bagaimanapun tanpa kerjasama dari lembaga itu sendiri yang tadi ya, ditambah dengan koordinasi yang terjadi dengan lembaga-lembaga yang lainnya, baik itu lembaga kemasyarakatan maupun lembaga instansi atau institusional yang lainnya gitu. Nah, itu tentu perlu difikirkan bagaimana itu bisa dilaksanakan dan menghasilkan sesuatu yang mempercepat perubahan di kewilayahan. Khususnya itu. Mudah-mudahan Wiwaha Mukti ke depan gitu ya, kebetulan sudah terpilih ketua baru ya, dan MPKT baru kebetulan, tapi Abah tetap masih saya gitu. tetap Abah katanya. Mudah-mudahan kita bersama-sama sauyunan gitu misalnya memikirkan apa sih yang perlu, tentu juga harus dilihat ke depannya gitu ya, apa sih tematik potensi terbesar di wilayah kita gitu, dan bagaimana kemudian itu bisa direalisasikan sehingga kita punya targetan baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Betul. Jangka pendek apa sih yang perlu dikembangkan sehingga upaya yang tadi yang disebutkan itu bisa terrealisasi, yaitu yang terakhir atau meningkatkan daya saing masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah berdiri sendiri, jadi punya hal-hal yang berbeda gitu. Oke. Siap, Bang. Mungkin lebih luas lagi MPKT itu ya. Selain orang tua dari si Karang Tarunanya juga, terus sebagai guru mungkin di Karang Taruna, pokoknya mah gak ada habisnya, apalagi ngobrol sama Abah mah. MPKT dari sejak 2004 sampai sekarang udah 16 tahun, hebat, dan bisa mendampingi anak-anak Karang Taruna waktu 2004 itu menjadi juara nasional, Bah ya, se-Indonesia. Oke, so boleh tepuk tangan dulu buat Abah Cepi. Oke, nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya, Bah ya. Siap. Sekali lagi jangan lupa buat like, share, komen, terus subscribe, dan jangan lupa loncengnya diklik. Oke, nanti kita balik lagi ya. Balik lagi guys di podcast KTP, podcastnya Karang Taruna Pasanggerahan. Nah, jangan lupa sekali lagi buat di like, di share, di komen, di subscribe, juga diklik tombol loncengnya biar nanti notifikasinya masuk ke HP kalian. Terus tonton sampai akhir karena apa yang kita bahas di sini itu penting buat kalian, apalagi buat pemuda-pemudinya juga nih, buat Karang Tarunanya dimanapun kalian berada. Oke, masih sama Abah Cepi nih, Bah. Kita lanjutin lagi, sekarang mah lebih santai ngobrolnya, sambil ngopi, boleh sambil ngerokok, boleh. Ada gorengan juga, Pak. Alhamdulillah, tak endorse gorengan endorse. Bah, segala Tadi ngomongin Karang Taruna, Bah ya. Sekarang lebih luas ngobrolinnya nih, lebih ngobrolin ke pasanggerahannya.
Di kelurahan itu Abah sebagai seklur selama 10 tahun Bah ya. Iya. Sekarang Pensiun. tahun 2020 pensiun. Pensiun. Tahun 2020 pensiun. Oke. Yang pertama nih Bah, suka duka Abah sebagai seklur itu gimana Bah? Suka duka ya. Jangan sedih dulu Bah, jangan sedih dulu. Jangan sedih dulu. Kayaknya lebih banyak sukanya. Kalau lebih banyak sukanya pasti itu. Apa saja sih Bah yang dilakukan seklur itu? Ya, yang namanya seklur berarti lebih banyak pada fokus kepada administrasi ya. Administrasi. Jadi istilah nama seklur mah dokter. Dokter? Mondok di kantor. Tim gadang pokoknya. Pokoknya mah noboga kantor, noboga karyawan seklur. Sanes kuncen tapi Bah. Sanes. Jangan gitu ya. Biasa we. Jadi waktunya mungkin Abah lebih banyak dihabiskan di kelurahan ya. Ya, betul sekali gitu ya. Tapi tidak kalah ya. Jadi karena nggak bisa susah sulit untuk keluar gitu misalnya ke kewilayahan, tentu itu bagian dari para kasih gitu ya, itu operasional. Iya, iya. Sehingga gimana caranya ya supaya orang-orang gitu ya, warga masyarakat baik lembaga maupun apa ke kelurahan. Ya. Karena sebenarnya yang saya harapkan hari itu tuh kelurahan itu menjadi rumah kedua, rumah kedua untuk membicarakan berbagai hal, permasalahan, potensi yang ada di wilayah Kelurahan Pasanggrahan. Karena sebenarnya mah menurut saya, mungkin nggak tahu benar nggak tahu salah, sebenarnya pemerintahan itu bagaimana caranya supaya wilayah Kelurahan Pasanggrahan khususnya gitu menjadi wilayah percontohan. Wilayah percontohan. Wilayah percontohan. Untuk jadi satu kalau kecamatan. Ya istilahnya kalau lebih luas lagi ya kecamatan, ya kota, bagaimana mengkondisikan Kelurahan Pasanggrahan menjadi wilayah percontohan. Oke. Tentu harus ada peran dari semua pihak gitu Siap. istilahnya. Nah, setelah kita cari-cari nih Bah ya, di Kelurahan Pasanggrahan ini ada yang namanya syukuran lembur. Nah, boleh diceritakan secara singkat aja Bah, dari syukuran lembur teh gimana awalnya sampai itu program tahunan Bah, event tahunan gitu. Betul. Event tahunan ya, dari mulai awal dibentuk syukuran lembur nih sampai sekarang. Nah, sekarang yang keberapa? Yang ke-13. Iya. Yang ke-13. Dari ke 1, 2, 3 sampai 13 itu gimana ceritanya tuh Bah? Sebenarnya syukuran lembur itu diawali dari keberadaan Warak teuing meureun siapa? Warak teuing bikin kater apa? Beres santai warak teuing juga siapa? Tiga nama gitu ya. Sebenarnya berangkat awalnya itu syukuran kegiatan atau kegiatan syukuran lembur tadinya bukan agenda tahunan ya. Oh, bukan agenda tahunan. Jadi itu sebenarnya dari keberadaan pemerintah Kota Bandung gitu ya, dengan adanya agrowisata, yang dimana kemudian itu untuk dijadikan pusat seni budaya Kota Bandung. Kota Bandung Bah? Iya, itu karena itu kan agrowisata itu misalnya agrowisata ya, kemudian dinamai juga pariwisata seni budaya kreatif berwawasan lingkungan Kota Bandung. Yang memang rencananya itu awalnya itu 10 hektar, yang kemudian baru 5,2 hektar yang sudah dibebaskan. Nah, menyikapi dari keberadaan agrowisata kebetulan ada di wilayah Kelurahan Pasanggrahan, ke lokasinya gitu ya. Nah, tentu perlu disikapi oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, Kelurahan Pasanggrahan, sehingga mulailah diselenggarakan kegiatan syukuran lembur. Nah, awalnya syukuran lembur itu sebenarnya berangkatnya dari syukuran para ketua RW
yang satu ya, itu yang berkenaan dengan berbagai permasalahan yang ada di wilayah Pasanggerahan. Ya. Yang kemudian itu menjadi dasar dari kemudian terbentuknya Syukuran Lembur untuk menyikapi keberadaan agrowisata. Pada awalnya itu adalah swadaya masyarakat seluruhnya gitu ya, misalnya kemudian berjalan dan diselenggarakan awalnya di kelurahan yang tadinya diharapkan kegiatan itu bisa diselenggarakan di agrowisata, di lahan agrowisata. Tetapi yang kemudian yang ketiga alhamdulillah kemudian menjadi agenda tahunan. Yang ketiga itu? Ya, yang ketiga itu disebut Pak, yang alhamdulillah dihadiri oleh Wali Kota Bandung Harita Pak Jida Darasada. Ya. Yang selanjutnya beberapa kegiatan Syukuran Lembur juga ada Mang Odet gitu ya. Waktu itu jabatan sebagai wakil Wali Kota. Terus kemudian lanjut dengan Pak Ridwan Kamil, gitu ya, juga pernah hadir di Syukuran Lembur kelima kalau nggak salah. Syukuran Lembur kelima. Dan kebetulan di satu sisi walaupun di satu sisi sebagai seklur, tapi juga menjadi sekretaris dari kegiatan Syukuran Lembur. Oh, sekaligus ya abah tuh abah gawe abah emang hebat. Ya, alhamdulillah mungkin ada kepercayaan dari masyarakat atau dari lembaga sehingga saya pada saat itu diposisikan sebagai sekretaris mungkin tidak hanya Syukuran Lembur ya, banyak sekretaris di jabatan lain gitu ya, termasuk benjang mungkin gitu ya, Kota Bandung maupun benjang tingkat provinsi gitu ya, pernah juga hadir. Nah, harapan sebenarnya itu dari dasarnya itu dari apa namanya komitmen masyarakat agar agrowisata segera dibangun gitu, dengan mengadakan berbagai kegiatan yang pada saat awalnya itu diimplementasikan kepada 7 agenda prioritas. 7 agenda. Nah, sehingga pada saat itu direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 7 agenda prioritas. Nah, yang kemudian selanjutnya berkembang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun yang bersangkutan gitu ya. Nah, yang terakhir itu karena berkaitan dengan adanya COVID sehingga kegiatan Syukuran Lembur tidak sebagaimana biasanya. Jadi itu hanya temu bicara atau non dengan pihak Disbudpar dengan berbagai ornamen yang ada di kewilayahan. Syukuran Lembur yang terakhir ini kami serahkan ke kegiatan kesekretariatannya kepada Karang Taruna dari tahun-tahun sebelumnya juga, karena biar bagaimanapun juga harus ada estafet kaderisasi berkaitan dengan dan cocok sekali kalau itu dipegang atau direalisasikan oleh Karang Taruna. Dalam hal ini Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan Wiwaha Mukti. Nah, alhamdulillah semua berjalan lancar dan diharapkan Karang Taruna terus berperan di dalam berbagai sektor, di dalam kegiatan kelembagaan termasuk khususnya Karang Taruna itu sendiri maupun kegiatan di kelembagaan-kelembagaan lainnya sebagai motor penggerak gitu atau sebagai motor teknis di dalam lebih mengoptimalkan hasil gitu di sana teh. Dan harapan kami sebenarnya Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan itu kedepannya gitunya dapat bekerja lebih baik lagi. Tentu harus ada berbagai hal perbaikan, evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Oke. Masih Syukuran Lembur nih, Bang. Di Syukuran Lembur itu karena berbicara Kelurahan Pasanggerahan, Bah, identik dengan si kesenian budayanya. Karena di Kelurahan Pasanggerahan ini bahkan lebih dari 30 lingkung seni, Bah, betul nggak? 40 ya. Ada 40. Lebih dari 40. Wah, lebih dari 40. Apa saja sih, Bah, yang ditampilin di Syukuran Lembur itu? Sebenarnya kita kan saat ini udah beberapa tahun ke belakang ini sudah membentuk Tepas ya. Tepas Pasanggerahan. Tepas Pasanggerahan, tempat pecinta pelaku seni
Pasanggerahan. Oke. Jadi tidak hanya orang Pasanggerahan, pelaku ataupun pencinta seni dari Pasanggerahan, tapi juga dari wilayah lainnya gitu sana teh. Dari luar Pasanggerahan. Juga ada ikut berperan, berpartisipasi di dalam mengoptimalkan hasil-hasil kegiatan. Nah, dan diharapkan Tepas ini bisa lebih berjalan lebih optimal ke depannya gitu. Nah, tentu berbagai kegiatan tentu perlu ada koordinasi sebelumnya gitu ya, agar kegiatan perencanaan di dalam penyiapan kegiatan syukuran lembur itu bisa lebih lebih berkualitas gitu ya, Lebih menarik. lebih menarik dan segala macam, dan bisa memenuhi totalitas di keberadaan lingkungan seni yang ada di Kelurahan Pasanggerahan. Nah, harapan kami itu justru Karang Taruna Wiwaha Mukti di dalam ini berperan lebih aktif di dalam penyiapan kegiatan syukuran lembur di masa-masa yang akan datang. Iya, gitu. siap. Karena biar bagaimanapun nges jadi agenda mah lebarnya. Nonton lebar. Iya, kalau udah jadi agenda kan berarti udah ada anggarannya gitu Iya, kan. betul. Ya, berapapun besarnya, tapi minimal ada dukungan dana yang minimal menjadi stimulan gitu ya, untuk lebih optimal gitu. Oke. Berarti Karang Taruna itu bisa disebut harapan apa jadi garda terdepan mungkin mah. Iya kan, Garda terdepan untuk si syukuran lembur ini. dari awal juga kan baper. Si baper bawa perubahan ya, Bawa Kade. perubahan. Baper bawa perubahan, versi Abah bukan bawa perasaan. Oke. Si syukuran lembur Bah ya. Oke, syukuran lembur. Di Pasanggerahan Bah nih. Pasanggerahan itu ke satu tadi kayak akan seni budayanya. Terus dilihat-lihat Pasanggerahan juga banyak masih lahan pertanian dan bercocok tanam, mungkin bisa dibilang perekonomian warga Pasanggerahan ini dari hasil tanah Bah ya, dari berkebun, dari lain-lain mungkin. Sebenarnya ada PR yang belum selesai sih sebenarnya. Apa tuh, Bang? Karena keburu pensiun, tapi walaupun demikian gitu ya, mudah-mudahan masih banyak peluang ke depannya gitu ya, agar saya bisa lebih ya istilahnya apa yang saya ingin, yang kita inginkan itu bisa terrealisasi gitu ya. Yaitu sebenarnya mah kalau secara tematik potensi terbesar wilayah Kelurahan Pasanggerahan itu dari seni budaya dan dari pertanian. Karena memang secara totalitas wilayah Pasanggerahan itu 12 hektar ya. Dan itu sebagian besar itu daerah wilayah pertanian. Tetapi sebagaimana data yang ada juga tidak kurang dari lebih dari 40 lingkung seni yang ada, dan tentu perlu dikondisikan. Nah, dalam hal ini tentu peran Karang Taruna diharapkan lebih berperan aktif di dalam bagaimana potensi terbesar kita bisa dioptimalkan atau bisa dikembangkan, sehingga ke depan Kelurahan Pasanggerahan itu terkenal dengan apanya gitu istilahnya, sebagaimana kota-kota yang lain gitu ya. Kita tidak bermimpi kayak misalnya Sumedang, Kudarengong, terus nanti Depok, itu singa Depok segala macam, Cianjuran, Tembang, Sunda. Pasanggerahan apa ya gitu. Nah, itu dari seni budaya, belum lagi dari pertanian. Kira-kira jenis tanaman apa ya misalnya yang kemudian Pasanggerahan itu terkenal dengan itunya, jadi ciri khasnya mungkin Mbak. Ciri khas, ikon gitu istilahnya. Nah, itu yang mungkin diharapkan ke depan. Tentu sebenarnya yang lebih dioptimalkan atau yang lebih dipikirkan sekarang itu bagaimana kemudian lembaga-lembaga yang ada di kewilayahan itu bisa bersinergi gitu ya di dalam capaian tematik potensi terbesar itu, sehingga rencana yang dibuat untuk tahun-tahun selanjutnya itu berkesinambungan, dana itu mengerucut kepada potensi terbesar yang diharapkan, sehingga kemudian masyarakat bisa lebih bisa merealisasikan dari potensi terbesar itu karena dukungan dari
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para lembaga gitu. Dan tidak lupa juga didukung sama seluruh warga masyarakat Ah, Kepulauan Pasangran, Bah, iya. pasti. Sebenarnya kan kelembagaan itu kan sebenarnya dalam rangka mewakili berbagai keinginan masyarakat. Ya misalnya ada RT, RW, dari RT disampaikan ke RW, RW disampaikan ke kelurahan, berkaitan dengan misalnya di yang melalui pramusrenbang atau musrenbang. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang kemudian diwakili oleh para lembaga. Dari kegiatan kan misalnya kalau LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat itu lebih totalitas sifatnya gitu ya. Kalau Karang Taruna lebih fokus kepada kepemudaannya misalnya kan, bagaimana kemudian para pemuda bisa lebih berkarya gitu ya, bisa lebih optimal gitu ya. Terus kalau PKK lebih banyak kepada fokus kepada keluarga gitu kan di sana, produk-produk yang dilakukan keluarga. Kalau RT RW kewilayahan tentunya. Nah ini kan perlu disinergikan gitu sehingga usulan-usulan yang nanti akan menjadi program kerja itu akan bersinergi dengan seluruhnya gitu, mengerucut gitu. Jadi seluruh lembaga itu berkolaborasi, Iya, berkolaborasi dengan demi tujuan yang sama. Ya, jadi dalam rangka misalnya bagaimana sebenarnya wilayah Pasangran apa sih potensi yang perlu direalisasikan gitu kan. Itu. Nah kan kita bisa dilihat dari 15 RW yang ada di wilayah Kelurahan Pasangran itu kan ada RW 1 sampai RW 5 itu kan posisinya ada di sisi jalan, tentu tematiknya itu adalah lebih banyak kepada perdagangan. Sementara di wilayah-wilayah RW yang di dalam misalnya terlihat ada seni budayanya, ada pertaniannya gitu kan. Tentu peran Karang Taruna unit karena saya berharap bahwa Karang Taruna Kelurahan lebih banyak pada tidak hanya teknis tapi lebih banyak kepada manajerial, bagaimana mengkondisikan Karang Taruna unit yang ada di wilayahnya RW-nya masing-masing berperan secara teknis gitu, sehingga kemudian lebih banyak kemudian potensi dari tematik masing-masing berkembang dengan sesuai dengan potensi terbesarnya. Oke. Luas, Pak ya. Kalau ngobrolin Pasangran mah yang pasti luas, tapi tetap harus ada satu yang menjadi ciri khas di Pasangran. Itu apa? Betul. Entah itu dari seni budayanya atau dari hasil pertaniannya. Itu yang mungkin yang belum ada di sini, Pak ya. Karena kita tidak akan bisa memecahkan semua persoalan atau tapi kita diambil skala prioritasnya. Misalnya minimal dari RW 1 sampai RW 15 itu tentu ada masing-masing punya ciri khas, potensi terbesarnya. Nah itulah yang kemudian, untuk wilayah Kelurahan Pasangran potensi terbesarnya secara totalitasnya itu apa gitu. Apakah pertaniannya atau seni budaya atau dua-duanya gitu lah. Yang satu saling dukung-mendukung gitu gitu. Yang penting yang tadi kembali kepada upaya yang menjadi sebenarnya kalau menurut Batu ya, goal setting dari capaian itu ada percepatan pelayanan masyarakat. Percepatan pelayanan masyarakat, tentu bicara percepatan berarti bicara inovasi. Selain dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Nah, inovasi itu lebih condong kepada kegiatan pergerakan. Jadi misalnya bagaimana kemudian membuat sebuah gerakan yang nanti akan berkesinambungan dengan program yang misalnya ya, ketika pemerintah menggulirkan kegiatan program Kang Pisman misalnya gitu. Kang Pisman. Itu nama orang bukan, Bang? Bukan. Kadeta Kang Pisman bukan nama orang. Coba apa? Kang Pisman, naon coba Kang Pisman? Naon tah? Kurangi, pisahkan, dan apa tuh? manfaatkan. Nah, kade. Sanes nami jalmi Kang Pisman. Pisahkan. Iya, terus ulah kemana wae. Sementara lembaga mungkin misalnya tiada hari tanpa bebersih halaman rumah gitu kan di sana. Bagaimana itu kemudian dibudidayakan sehingga setiap keluarga punya kewajiban masing-masing membersihkan halaman rumahnya.
secara totalitas berarti wilayah Pasanggerahan kalau tiap hari itu direalisasikan itu akan selalu bersih gitu kan. Dan pada saatnya kemudian dipisahkan Ya. hasil sasapu teh itu sangatnya sesuai dengan tongnya ya kan gitu. Tah seperti itu misalnya. Itu ada salah sebagai salah sehingga kemudian ketika pemerintah menggulirkan sebuah program maka masyarakat dengan dibalakan ya artinya digerakkan oleh lembaga gitu kan. Iya. Apakah itu LPM atau Karang Taruna mengimbau agar tiada hari tanpa bebersih halaman rumahnya masing-masing gitu. Apalagi sekarang yang ada ditonjolin teh bah buruan sae. Itu sebetulnya mah itu bagus buruan sae. Jadi si setiap unit mungkin nanti berlomba-lomba untuk membersihkan setiap wilayahnya, terus menanam penghijauan lah gitu, urban farming kayak gitu. Nah, tapi yang jadi masalah mungkin nanti kedepannya dari komunikasi antara Karang Taruna Kelurahan dan Karang Taruna unit itu harus semakin terjalin lagi silaturahmi dan komunikasinya biar tidak lepas dan programnya berjalan dengan baik, mungkin baik seperti itu ya. Secara Indonesia tadi kan go setting itu ada percepatan pelayanan masyarakat. Yang dilihat itu cuma dua berkaitan dengan pencapaian itu yaitu berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Pasanggerahan. Bagaimana mengembangkan potensi sambil mengurangi permasalahan. Karena tujuan dari go setting itu sendiri bagaimana mengembangkan wilayah secara signifikan gitu sana teh. Nah, tentu yang harus perlu termasuk peran Karang Taruna itu dalam rangka mengurangi angka PMKS dengan melakukan updating data berkaitan dengan karena biar bagaimanapun berangkat dari data yang ada. Nah, kemudian dibuatlah rencana kerja, tetapi kan kemudian rencana kerja itu dikondisikan, disinergiskan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga hasilnya itu akan mengerucut gitu sehingga kepada potensi terbesar wilayah. Mudah-mudahan itu bisa lebih baik lagi gitu. Bukan membandingkan mungkin Mbak ya. Menurut Abah, Kelurahan Pasanggerahan sama 4 kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Jumberung, apa yang bikin beda di Kelurahan Pasanggerahan? Kalau soal bicara beda mah jelas beda. Dari luas wilayahnya juga ada beda. Namanya aja udah beda. Itu mah sudah pasti luas wilayah masih berbeda. Cuman yang diunggulkan nih di Kelurahan Pasanggerahan yang tidak ada di kelurahan orang lain misalkan. Kalau yang di Pasanggerahan itu gitu misalnya sebenarnya kan yang diunggulkan cuma 2. Yaitu berkenaan dengan seni budaya dan pertanian. Nah, itulah makanya sebenarnya lebih menitik beratkan pada tugas selanjutnya dari Karang Taruna membuat skala prioritas. Dari seni budaya kan banyak apa yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna. Minimal gitu istilahnya. Dan kita bukan tidak mungkin ya, mungkin saja gitu ya, tapi harus ada skala prioritas mana yang bisa direalisasikan. Dan itulah yang kemudian ditindaklanjuti. Dan ketika itu terjadi maka mudah-mudahan akan diikuti oleh yang lainnya gitu. Yang tadi disebut percontohan itu. Karena sebenarnya secara potensi sumber daya manusia kan kalau kita bicara potensi itu kan ada 4 ya kurang lebih nih potensi sumber daya manusia. Karang Taruna udah jelas dari usia 13 sampai 45. Nah, berarti hampir 50% dari jumlah masyarakat wilayah Pasanggerahan. Juga harus diingat kan karena sebenarnya Karang Taruna juga masyarakat juga kan posisinya ada di kelembagaan. Nah, karena mereka juga kan sebenarnya masyarakat juga. Tapi dia ada di posisi kelembagaan. Bagaimana caranya kemudian setiap masyarakat yang ada di wilayah yang usia 13 sampai 45 menjadi Karang Taruna, warga Karang Taruna gitu sehingga tidak ada sesuatu yang bisa terlewat gitu sanatanya karena semua berperan aktif. Sementara saat ini bagaimana kemudian caranya Karang Taruna memberikan motivasi bahwa Karang Taruna layak untuk diikuti gitu sanatnya dan layak menjadi
masyarakat menjadi yang sesuai persyaratan menjadi warga Karang Taruna yang mungkin di unit-unit RW yang bersangkutan gitu. Oke, karena di Karang Taruna itu ada yang disebut Karang Taruna aktif dan Karang Taruna pasif mungkin Bah ya. Ya sebenarnya gini, kalau menurut saya gitu ya, Ya. Karang Taruna yang mungkin dianggap pasif gitu ya, karena misalnya kerja atau misalnya karena sesuatu urusan sehingga dia tidak, itu kan sebenarnya bisa diposisikan sebagai pemikir. Dia bekerja tapi saya memang kira-kira kegiatan apa ya yang akan dilakukan ya, atau informasi apa ya yang bisa diberikan atau inovasi apa ya yang bisa diberikan kepada Karang Taruna. Karena dia tidak bisa membantu secara langsung kegiatan-kegiatan Karang Taruna karena kesibukannya dia misalnya bekerja, tapi dia pada saat bekerja dia memikirkan apa ya kegiatan yang harus diselenggarakan oleh Karang Taruna, dan itu juga sebenarnya bisa membantu di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kan kalau orang kerja kan masih tetap bisa berpikir, Ya, betul. karena jiwanya Karang Taruna. Pikirannya dia bekerja sebagai kewajiban dia bekerja, tapi dia berpikir memberikan pemikiran, ide-ide untuk Karang Taruna yang ada di wilayahnya, minimal yang ada di wilayahnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang pasif sebenarnya mah, Sebetulnya karena aktif semua. Bah. bisa aktif tetapi dia berpikir. Kalau yang nggak kerja dia aktif di dalam berbagai kegiatan gitu di Karang Taruna secara langsung. Yang tidak bisa ikut bekerja secara langsung di lapangan, dia berpikir sambil bekerja di tempatnya masing-masing gitu. Sambil bekerja tapi pikirannya tetap mikirin Karang Taruna, mikirin gitu, program, mikirin sosialisasi mungkin Bah ya. Sehingga dengan banyaknya pemikiran itulah yang kemudian diharapkan nanti akan lebih meningkatkan kualitas dari pergerakan Karang Taruna khususnya yang Wiwaha Mukti yang ada di wilayah Kelurahan Pasanggerahan. Oke, Bah. Sebelum ditutup Bah ini ya, ada pertanyaan tapi harus jawab cepat Bah ya. Harus jawab Apa cepat. tuh? Saya tanya Abang langsung jawab, saya langsung jawab gitu ya. Gitu. Oke. Yang satu Bah, mending di balik layar atau di depan layar atau terjun langsung? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tong awak atau Abang udah milih hiji? Ya enggak kan, karena gini pada saat kita di belakang layar kita berpikir. Oke. Ketika kita ada di depan layar kita bekerja. Oke. Gitu kan. Jadi terus mending apa mana? lagi? Jadi mending di mana? Ya inilah. Dua-duanya? Diatur aja. Karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar itu gitu kan ya. Tiba-tiba kalau misalnya sakit atau naon gitu ya, ada orang yang sakit gitu Pak, di balik layar. Karena ini baik pun, nama IT mah. Wih, keren. Halo. Di rumah sakit. Orang kergering yuk. Kayak kegiatan naon di situ. Oke, selanjutnya Pak. Ini nama IT kan. Pasanggerahan tempo dulu atau sekarang? Kalau sekarang mungkin lebih banyak terimbas oleh pembiayaan ya. Karena kalau sekarang misalnya kerja bakti gitu ya, kan saya gober ya, saya bisa ya gober. Mesti honoran. Jadi mungkin ada pergeseran gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena wilayah pasangan itu diskotik gitu ya, di sisi kota Seletik. Jadi ada kearifan lokal yang masih ada gitu ya, sehingga mereka masih nuansanya masih kearifan lokalnya masih suasana desa gitu. Walaupun hidup di kota gitu. Terakhir Bah satu lagi. Ini mah harus milih Bah ya. Harus milih. Milihnya. Seklur atau MPKT? Seklur atau MPKT? Ya MPKT sekarang. Tepuk tangan dulu Pak Kama. Oke Bah, terakhir ini Mah. Pesan-pesan Abah buat Karang Taruna Wiwaha Mukti atau Karang Taruna dimanapun aja. Apa nih buat pesan-pesan pemuda-pemudi yang ada di luar sana? Jadi harapan ya gitu. Karang Taruna atau pesan-pesan buat anak-anak Karang Taruna. Ya harapan atau pesan-pesan sebanyak-banyaknya dapat memberikan manfaat
melalui kelembagaan Karang Taruna Wiwaha Mukti yang ada di wilayah. Jadi salurkan aspirasi, ide-ide atau pergerakan-pergerakan di Karang Taruna, khususnya untuk para pemuda di Karang Taruna Kelurahan Pasanggerahan. Mudah-mudahan Karang Taruna Kelurahan Pasangan Wiwaha Mukti menjadi Karang Taruna percontohan. Amin. Ya Allah. Minimal Amin. tingkat kecamatan. Amin. Beres. Oke, Abah Cepi, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan hadir buat datang buat Amin. jadi narasumber buat semuanya. Pokoknya Abah, aduh, ampun Abah hebat pisan meskipun sudah Mohon maaf kelihatan salah. Mau salah, tapi salah Abah masih ting. kuat di situ kesana kesini, masih jadi orang tua untuk Karang Taruna, untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, Bah. Sama-sama. Oke. Guys, asik guys. Oke. Buat episode 2 udah segini aja ya. Nanti kita lanjut lagi di episode 3. Pokoknya pantengin terus podcast KTP, acaranya seru, ngobrolin Karang Taruna, ngobrolin yang lain-lain juga. Jangan lupa juga buat di-subscribe, buat di-like, buat di-share, di-komen, terus klik tombol loncengnya biar notifikasinya nanti masuk ke HP kalian ya. Segitu. Salam kesehakawanan sosial, Aditya Karya Mahatvayoda, Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.